Episode dibuka dengan beberapa orang yang berada di kafe sedang menonton sebuah video. Di dalam video tersebut, terlihat seorang pemuda bernama Jung Jin-sung sedang berdakwah dan mengklaim bahwa akan ada sebuah ramalan tentang kematian. Ketika seorang diramal dengan waktu kematiannya, malaikat atau Algojo akan datang untuk membawa orang tersebut ke neraka. Jin-sung membuktikan perkataannya dengan memperlihatkan video 3 makhluk tak dikenal meneror sebuah komunitas. Masih pada kafe yang sama, tampak seorang pria sedang duduk sambil memandangi telepon genggamnya. Pria itu terlihat gugup dan cemas saat waktu menunjukkan pukul 13.20. Tiba-tiba terdengar suara riuh dan muncul 3 algojo memecahkan kaca di kafe untuk mengejar pria itu. Tak butuh waktu lama, sang pria tertangkap di tengah kerumunan lalu lintas dan dirinya dicabik-cabik hingga tak berdaya. Para algojo juga terlihat melakukan semacam ritual dengan mengangkat tangan mereka kepada si pria, membuat pria itu hangus menjadi abu. Setelah selesai dengan misi tersebut, ketika algojo kemudian berlari dan menghilang. Kepolisian gempar melihat apa yang beredar di internet. Banyak orang yang menyaksikan hal tersebut secara langsung hingga merekamnya. Meskipun tak langsung percaya dengan perspektif netizen di internet, seorang detektif bernama Kyung Hun tetap ditugaskan untuk mengamati sekte kebenaran baru yang dipimpin oleh Jung Jin-soo. Pada sekte tersebut disebutkan bahwa pekerjaan Tuhan adalah untuk membawa mereka-mereka yang memiliki dosa besar ke dalam neraka. Kyung Hun kemudian memeriksa TKP, tapi tidak ada barang bukti selain noda darah. Sementara itu, di dekat TKP juga, Jung Jin-soo sedang memperlihatkan kepada pengikutnya menunjukkan video para penjahat yang menghadapi konsekuensi atas dosa-dosa mereka. Dia menyatakan itu adalah pekerjaan Tuhan, menunjukkan kepada kita seperti apa neraka itu. Dia percaya itu adalah tanda untuk menunjukkan bahwa kita harus lebih bijaksana. Saat didekati untuk dimintai keterangan, Jin-soo tertawa. Dia mendengar Kyung Hun dan rekannya itu tengah menyelidiki kasus yang menurutnya adalah perbuatan Tuhan. Perhatian Kyung Hun beralih kepada anak perempuannya bernama Hye-jung yang terlihat sedang membantu tim Jin-soo mengemasi barang. Ia kaget karena anaknya seakan masuk ke dalam sekte tersebut. Namun Hye-jung berdalih bahwa ia tak sedang mengikuti ajaran sesat. Ia hanya penasaran karena Jung Jin-soo muncul dan ramai dibicarakan di internet setelah kejadian kemarin. Tak sampai di situ, Kyung Hun mengikuti Jin-soo hingga menaiki kereta. Jin-soo menceritakan yang dialaminya hingga akhirnya menjadi pencari jejak Tuhan. Namun ia menyayangkan ajaran dari sektenya dikait-kaitkan dengan Arrowhead. Arrowhead adalah semacam perkumpulan anak muda yang merusak segala sesuatu yang mereka anggap sebagai pendosa. Di sini juga Jung Jin-soo mulai mempermainkan pikiran Kyung Hun dengan menanyakan keadilan terhadap hukuman yang didapat oleh orang yang membunuh istri Kyung Hun. Kyung Hun sempat mengalami masa-masa paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia kehilangan istri yang dibunuh di suatu tempat oleh seorang pemabuk dan pengguna narkoba. Ironisnya, hukuman yang diterima oleh orang tersebut sangatlah singkat, dikarenakan pengadilan mengatakan bahwa ia dalam keadaan tidak sadar atau di bawah pengaruh obat-obatan. Scene beralih di sebuah rumah kecil milik Park Jun-ja. Saat itu adalah hari ulang tahunnya. Kedua anaknya sedang menunggunya sambil membawakan kue untuk mengejutkannya sambil merekam momen tersebut. Namun tak terduga di saat sedang bercengkrama bahagia, tiba-tiba sebuah bayangan wajah muncul di dekat pintu. Bayangan tersebut menyebutkan bahwa Park Jun-ja akan meninggal pada pukul 15.00 5 hari lagi. Dan bayangan itu juga mengatakan bahwa Park Jun-ja akan masuk neraka. Kelompok ini sangat meracuni pikiran banyak orang, seolah-olah menghakimi orang lain yang berbuat salah adalah pahala dan kewajiban sebagai seorang manusia. Arrowhead selalu melakukan streaming live dan membuat banyak kerusuhan di mana-mana. Pada episode ini, Arrowhead tampak menyiksa seorang novelis bernama Kim Gwang-jin yang dianggap lebih mempercayai hidupnya pada logika dan tidak terpengaruh pada pikiran orang lain. Pendapat itu menyebabkan Arrowhead murka dan membuat sang novelis dipukul hingga akhirnya menyerah dan minta maaf. Perwakilan yang melakukan streaming juga membahas mengenai John Mo-gyun, laki-laki yang meninggal di depan orang ramai setelah dieksekusi oleh algojo-algojo neraka. Arrowhead ingin membongkar apa kesalahan yang ia lakukan hingga akhirnya ia dieksekusi oleh Tuhan dan dibawa ke neraka. Keesokan paginya, Kim Gwang-jin melaporkan penganiayaan yang ia alami ke pihak berwajib.
Namun karena pelaku itu dari geng Arrowhead yang notabene adalah anak di bawah umur, mereka tidak dapat memberi sanksi keras. Min Hye-jin adalah pengacara yang membantu novelis Kim Gwon-jin menangani kasus kenakalan Arrowhead. Setibanya pulang dari kantor kepolisian, Hye-jin dikagetkan dengan seorang wanita yang datang padanya. Wanita tersebut adalah Park Jun-ja. Ia melaporkan kondisinya yang menerima ramalan dari bayangan aneh di rumahnya, dan Jung-ja juga mengatakan bahwa sebelum melaporkan kepada Hye-jin, ia telah terlebih dahulu mengatakan penampakan tersebut kepada Jung Jin-soo, pemimpin sekte Kebenaran Baru. Ia mendapatkan penawaran sebesar 3 miliar won apabila ia mau eksekusinya dipertontonkan secara live kepada orang-orang.